Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak, yang mana kita masih pada pembahasan bab akidah, ya. Bab yang ketiga, mengenal agama Islam dan sikap seorang muslim, ya. Silakan kalian bisa buka bukunya pelajaran ketiga, Islam agama yang mudah, halaman 65. Mohon maaf, Bapak ada salah ketik, ya. Harusnya pelajaran ketiga tapi Bapak ketika pelajaran kedua. Yang benar adalah pelajaran ketiga, Islam agama yang mudah, halaman ke-65. Silakan kalian bisa membuka buku kalian. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, pekan lalu kita telah membahas tentang pengertian agama Islam di pelajaran pertama, ya. Yang mana Islam secara bahasa itu adalah artinya apa? Tunduk dan patuh. Sementara Islam menurut istilah adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Rabbnya berfirman padanya, "Tunduk patuhilah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." Surat Al-Baqarah 131. Dan kita juga telah membahas tentang pelajaran kedua, ya, Islam agama yang benar. Ya, dan Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena agama-agama tersebut telah mengalami banyak penyimpangan. Ya, karena setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang Rasul, maka orang Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya wajib masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, kita sekarang akan masuk pada pembahasan yang ketiga. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah dan agama yang tidak sulit. Karena Allah SWT menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Oleh karenanya, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Lihat bukunya, ya, halaman 65. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Rahmatan lil alamin, sebagai menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak pernah membuat manusia itu celaka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Di dalam ayat ini menjelaskan apa? Bahwasanya Allah SWT itu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Jadi dalam beribadah pada Allah, kita boleh memilih yang mudah. Ya. Bagaimana contohnya? Nah, sebagai contoh tentang kemudahan Islam, yang pertama nih contohnya, orang sakit tetap wajib sholat, tapi boleh sambil duduk atau berbaring, ya, apabila ia tidak mampu berdiri. Ya, ini termasuk apa? Kemudahan dalam agama Islam. Nah, orang sakit itu kan dia mungkin ada yang sakitnya itu tidak sanggup berdiri lama, ya. Akan tapi meskipun dia sakit itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk tetap sholat. Nah, akan tapi dibolehkan dalam Islam untuk sholat dalam keadaan duduk atau berbaring apabila apa? Apabila ia tidak mampu untuk berdiri, ya. Kemudian yang kedua, contoh kemudahan Islam, ya. Seorang muslim jika hendak berwudu tidak ada air, maka boleh bertayamum. Ya, jadi kalau seorang muslim jika hendak berwudu akan tapi airnya enggak ada, maka dibolehkan bertayamum. Tayamum wudu dengan apa? Dengan debu, ya, yang ada di tembok atau yang ada di tanah, ya. Jadi kalau
tidak ada air sama sekali ya, boleh kita diperbolehkan untuk dia berwudu. Tapi dengan apa? Bertayamum. Kita menyucikan dia dengan apa? Dengan membersihkan dengan apa? Dengan tanah atau dengan debu, ya. Dan yang ketiga, contoh tentang kemudahan Islam. Orang sakit atau musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tapi ia wajib menggantinya pada bulan yang lainnya. Ya, perhatikan ya. Jadi orang sakit atau musafir. Orang musafir itu orang yang ada dalam perjalanan. Contohnya kalau kalian lagi pulang kampung dari Bekasi misalnya ke Tegal, ke Jawa Tengah. Nah, itu kalian sedang musafir, ya, sedang safar, sedang melakukan safar. Nah, apabila kalian sedang melakukan safar itu pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, boleh bagi kalian tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, ya. Akan tetapi ia wajib menggantinya pada bulan yang lainnya apabila ia telah sembuh. Kalau dia sakit atau apabila dia telah mukim, dia udah nggak safar lagi, ya. Jadi kalau orang sakit, dia nggak mampu puasa di bulan Ramadan, atau ibu-ibu yang menyusui atau yang lagi hamil, nggak apa-apa dia nggak puasa di bulan Ramadan, akan tapi dia wajib menggantinya pada bulan yang lainnya setelah Ramadan apabila telah sembuh. Atau bagi orang yang musafir apabila ia telah bermukim, ya udah selesai safar, ya udah nggak safar lagi, maka dia wajib mengganti puasa Ramadannya. Ya, ini diantara apa tuh? Contoh-contoh kemudahan agama Islam, yang mana apabila kita sedang berada dalam kesulitan, yang mana kewajiban-kewajiban ibadah kita masih ada, akan tapi agama Islam memberikan kemudahan agar kita tetap menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, dengan demikian tidak boleh bagi seorang muslim mempersulit dirinya di dalam melakukan ibadah apabila tidak mampu. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang sangat mudah dan tidak mempersulit bagi pemeluknya. Ini penting nih. Ya, jadi tidak boleh bagi seorang muslim untuk mempersulit dirinya di dalam melakukan ibadah apabila dia tidak mampu. Dia udah tahu nggak mampu lama-lama sholat malam, ya. Dia maksain sholat malam dari jam 12 malam sampai sebentar lagi subuh, ya, 3 jam dia berdiri sholat malam. Kan tapi apa? Ketika sholat subuhnya ketiduran. Padahal apa? Sholat subuh itu wajib, sementara sholat malam sunnah. Dia meninggalkan yang wajib gara-gara terlalu semangat mengerjakan perbuatan yang sunnah, ya. Itu membuat apa? Itu mempersulit dirinya. Atau misalnya dia Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang tidak sanggup berdiri ketika sholat, untuk sholat duduk atau sholat terbaring. Tapi dia sudah sakit, dia paksain berdiri sholat. Tahu-taunya apa? Pingsan, jatuh. Nah, ini termasuk apa? Mempersulit dirinya sendiri dalam ibadah. Karena dia nggak mampu. Padahal agama Islam telah meringankan, telah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sedang berhalangan untuk melakukan ibadah secara sempurna. Ya. Ya, itulah di antara pelajaran kita, pelajaran ketiga tentang Islam adalah agama yang mudah, ya. Kesimpulannya bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah, ya. Bukan agama yang sulit. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menekankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Dan tadi saya sudah membahas juga, memberikan contoh, beberapa contoh-contoh tentang kemudahan agama Islam, yang mana apabila kita sedang mengalami kesulitan, baik itu berupa sakit, tidak mampu, ataupun dalam perjalanan, agama Islam tetap memberikan solusi, tetap memberikan kemudahan agar kita tetap menjalani ibadah wajib kita dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pelajaran ketiga, Islam adalah agama yang mudah. Untuk tugas hari ini kalian bisa mengerjakan latihan bab 3 pelajaran pertama halaman 60 dan 61. Kemudian latihan bab kedua, ya. Bab ketiga pelajaran kedua halaman 63 dan 64, ya. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut, ya. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa
komentar di postingan ini atau bisa kalian WA Bapak secara pribadi. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.